Perkenalkan, nama saya IGD Sunertens UK Pemara, nomor absen 6 dari kelas 10 MIPA 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang saya buat yang berjudul Geometri Bidang Datar. Adapun peta konsepnya saya sajikan sebagai berikut. Geometri bidang datar pada materi kali ini akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah pengertian. Pengertiannya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pengertian titik, pengertian garis, pengertian bidang, dan pengertian aksioma garis dan bidang. Selanjutnya yang kedua adalah kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis terbagi menjadi dua bagian, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Selanjutnya yang kedua yaitu ada kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang terbagi menjadi dua bagian, yaitu titik terletak dalam bidang dan titik terletak di luar bidang. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian titik, garis, bidang, dan aksioma garis dan bidang. Yang pertama adalah pengertian titik. Titik adalah bentuk paling dasar dalam geometri. Titik ditulis dengan tanda titik dan diberi nama dengan huruf besar. Sebuah titik hanya menunjukkan posisi dan memiliki ukuran 0. Selanjutnya yaitu pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak berhingga ke kedua arah. Sebuah garis memiliki panjang yang tak terbatas. Selanjutnya yang ketiga yaitu bidang. Bidang adalah kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga, yang membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Selanjutnya yang keempat yaitu aksioma garis dan bidang. Aksioma garis dan bidang adalah pernyataan yang benar tanpa harus dibuktikan. Geometri sistem aksioma pertama kali diperkenalkan oleh Euclides sekitar 300 sebelum Masehi. Dasar aksioma Euclides menjadi landasan pemikiran geometri klasik. Adapun aksioma-aksioma Euclides dapat dipaparkan sebagai berikut. Aksioma pertama, melalui dua titik sembarang hanya dapat dibuat sebuah garis lurus. Gambarnya dinyatakan sebagai berikut. Selanjutnya itu adalah aksioma 2. Jika sebuah garis dan sebuah bidang mempunyai dua titik persekutuan, maka garis itu seluruhnya terletak pada bidang. Adapun gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya yang ketiga, melalui 3 buah titik sembarang atau ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah garis lurus, hanya dapat dibuat sebuah bidang. Gambarnya sebagai berikut. Selanjutnya itu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Dalam kedudukan ini, dua buah titik dapat membentuk tepat satu garis. Oleh karena itu, ada dua macam kedudukannya, yaitu yang pertama adalah titik terletak pada garis. Adapun gambar yang terletak di bagian sebelah kiri menyatakan bahwa titik B terletak pada garis G. Selanjutnya yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Adapun pada gambar di sebelah kanan menunjukkan bahwa titik C terletak di luar garis H. Selanjutnya yang kedua yaitu kedudukan titik terhadap bidang. Bidang sendiri merupakan gabungan lebih dari beberapa garis yang saling terhubung. Dalam kedudukan ini juga terdapat dua macam, yaitu yang pertama adalah titik terletak dalam bidang. Pada gambar paling sebelah kiri menyatakan bahwa titik B terletak pada bidang A. Selanjutnya yang kedua yaitu titik terletak di luar bidang. Pada gambar sebelah kanan menyatakan bahwa titik D terletak di luar bidang A. Adapun contoh soalnya sebagai berikut. Soal yang pertama yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, isilah titik-titik berikut ini. Yang pertama adalah titik A terletak titik-titik bidang ADHE. Yang kedua adalah titik F terletak titik-titik bidang ABCD. Yang ketiga adalah titik D terletak titik-titik bidang CDGH.
Selanjutnya itu soal nomor 2, yaitu perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, tentukanlah kedudukan titik A terhadap garis G. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut, isilah titik-titik di bawah ini. Yang pertama adalah titik A terletak titik-titik garis AB. Titik G terletak titik-titik garis HB. Yang ketiga adalah titik C terletak titik-titik garis AE.